Baru saja aku menguburkan suamiku, tapi putraku malah membuangku di jalanan. Ia merampas semua hartaku dan menganggapku sampah. Tapi ia tak tahu, aku punya satu rencana terakhir yang akan membalikan keadaan dan memberinya pelajaran pahit. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe lalu komen dari daerah mana kalian mendengarkan. Ayo lanjut ke ceritanya. Tanah itu masih basah dan merah, berbau khas hujan yang baru reda dan wangi bunga Kamboja yang sengaja ditabur. Gundukan itu menjadi pusat perhatian puluhan orang yang berpakaian serba hitam. Namun bagi saya, gundukan itu adalah akhir dari sebuah dunia. Di sanalah suami saya, Wijaya, terbaring untuk selamanya. Suara orang-orang yang melantunkan doa dan tahlil terdengar seperti dengungan lebah di telinga saya, jauh dan tidak nyata. Saya, Sarah, hanya bisa menatap kosong pada nisan kayu sederhana yang baru saja ditancapkan. Di usia 65 tahun, saya resmi menjadi seorang janda. Di samping saya berdiri Bima, putra tunggal kami. Usianya 35 tahun, posturnya tegap dan wajahnya tampan, warisan dari ayahnya. Hari itu, dia terlihat begitu sibuk dan cekatan. Dia yang menyambut para pelayat, dia yang mengatur semua prosesi, dia yang memastikan semua berjalan lancar. Orang-orang memujinya, mengatakan betapa berbakti dan dewasanya Bima. Mereka bilang saya beruntung punya anak seperti dia yang bisa diandalkan di saat tersulit. Saya hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Saya melihat sesuatu yang lain di matanya. Bukan duka, melainkan sebuah ketidaksabaran, sebuah ambisi yang berkilat-kilat seperti kilat di langit mendung. Di belakangnya, selalu ada Rina, istrinya, yang berbisik-bisik seperti ular. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari setiap gerak-gerik saya. Pemakaman akhirnya selesai. Para pelayat satu persatu pamit, meninggalkan saya, Bima, dan Rina di tengah keheningan yang canggung. Udara terasa dingin menusuk tulang, atau mungkin itu hanya perasaan saya saja. Ayo Bu, kita pulang. Ibu perlu istirahat, kata Bima sambil memegang lengan saya. Cengkeramannya terasa lebih erat dari yang seharusnya. Bukan sebuah penopang, melainkan sebuah paksaan halus. Saya mengangguk lemah, membiarkan diri saya dituntun menuju mobil hitam mengkilap milik Bima, mobil yang dibelinya dari hasil kerja keras ayahnya. Di dalam mobil, Rina duduk di depan, di samping Bima yang menyetir. Saya duduk sendirian di kursi belakang. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin mobil yang menderu pelan. Saya menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang perlahan berganti. Gedung-gedung tinggi berubah menjadi rumah-rumah yang lebih sederhana, lalu pepohonan yang semakin rapat. Saya mulai merasa aneh. Ini bukan jalan menuju rumah kami, rumah yang saya dan Wijaya bangun dari nol, rumah yang penuh dengan kenangan. Bima, ini bukan jalan pulang, kata saya pelan, suara saya serak. Bima melirik saya dari kaca spion. Matanya dingin, tanpa emosi. Kita ke suatu tempat dulu, Bu. Sebentar saja. Rina menoleh ke belakang, senyum tipis yang sinis terukir di bibirnya. Ibu nikmati saja perjalanannya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Firasat buruk merayap di benak saya seperti kabut tebal. Saya teringat percakapan terakhir saya dengan Wijaya beberapa minggu sebelum dia meninggal. Sarah, katanya sambil menggenggam tangan saya yang keriput. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu Bima anak kita, tapi dia lemah. Dan Rina, wanita itu matanya hanya tertuju pada uang kita. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu, untuk berjaga-jaga. Jangan pernah lupakan itu. Semua ada di dalam tas kecil kesayanganmu. Saat itu saya hanya menganggapnya sebagai kekhawatiran orang sakit, tapi sekarang, kata-kata itu kembali terngiang dengan begitu jelas. Mobil terus melaju, semakin jauh masuk ke jalanan yang lebih kecil dan rusak. Aspal mulus berganti dengan jalanan tanah berbatu. Di kiri dan kanan hanya ada ladang kering dan beberapa pohon yang meranggas. Tidak ada rumah. Tidak ada kehidupan. Hanya ada kami bertiga di tengah kesunyian yang mencekam. Akhirnya, mobil berhenti di tepi jalan yang sangat terpencil. Debu beterbangan saat ban mobil berhenti berputar. Bima mematikan mesin.
Keheningan yang tercipta terasa 1000 kali lebih menakutkan daripada suara mesin tadi. Dia menoleh ke belakang, menatap saya lurus-lurus. Wajah yang dulu selalu saya ciumi dengan sayang, kini terlihat seperti wajah orang asing. "Ibu," katanya dengan suara datar dan dingin, "turun di sini." Saya membeku. Saya pikir saya salah dengar. "Apa maksudmu, Bima? Ini di mana?" "Turun saja, Bu," desaknya. Nadanya mulai tidak sabar. Rina membuka pintu mobil dari sisinya, lalu berjalan memutar dan membuka pintu untuk saya. Dia menarik lengan saya dengan kasar. "Ayo turun, orang tua. Jangan buang-buang waktu kami." Saya menatap Bima, mencari sedikit saja sisa kasih sayang di matanya. Tapi yang saya temukan hanyalah kekosongan. "Bima, ini ibu. Nak, kenapa kamu lakukan ini?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata saya. "Rumah dan usaha itu sekarang milikku," katanya. Setiap kata terasa seperti cambukan. "Aku yang akan mengurusnya. Ibu sudah tua, tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Ibu bisa mulai hidup baru di sini." Hidup baru? Di tengah jalan kosong ini? Tanpa uang, tanpa apapun. Suara saya bergetar. "Ibu bawa tas, kan?" katanya, menunjuk tas tangan kecil yang saya peluk erat. "Itu sudah cukup." Rina menarik saya keluar dari mobil dengan paksa. Tubuh tua saya terhuyung dan hampir jatuh di jalanan berdebu. Dia melepaskan cengkeramannya dan saya berdiri di sana, mematung karena syok dan tidak percaya. Bima bahkan tidak mau menatap saya. Dia menyalakan mesin mobilnya lagi. "Bima, jangan tinggalkan ibu di sini." Saya berteriak. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipi saya. Debu kembali beterbangan saat mobil itu berputar dan melaju kencang, meninggalkan saya sendirian. Saya menatap mobil hitam itu hingga menjadi titik kecil dan akhirnya lenyap di kejauhan. Lalu, yang tersisa hanyalah saya, jalanan berdebu, dan keheningan yang memekakan telinga. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan angin meniup rambut saya yang sudah memutih dan mengeringkan air mata di pipi saya. Rasa sakit karena kehilangan suami saya kini ditimpa oleh rasa sakit yang lebih tajam, pengkhianatan dari darah daging saya sendiri. Saya menunduk, menatap tas tangan kecil di genggaman saya. Tas kulit sederhana yang sudah menua, hadiah dari Wijaya bertahun-tahun lalu. Di dalamnya, ada beberapa lembar pakaian, sebuah buku resep tulisan tangan, dan sebuah kunci kecil. Bima dan Rina mengira mereka telah mengambil segalanya dari saya. Mereka pikir mereka telah membuang seorang wanita tua yang tidak berdaya. Mereka pikir saya akan mati perlahan di tempat terpencil ini. Tapi mereka salah. Air mata saya sudah mengering. Yang tersisa kini bukanlah kesedihan, melainkan sebuah tekad yang dingin dan membara. Mereka tidak tahu, di dalam tas kecil ini, saya memegang awal dari kehancuran mereka. Permainan ini baru saja dimulai. Matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna jingga di langit yang luas. Bayangan tubuh saya memanjang di atas jalanan tanah yang kecoklatan. Selama beberapa saat setelah mobil Bima menghilang, saya hanya berdiri diam, membiarkan kenyataan pahit itu meresap ke dalam setiap sendi tulang saya. Dinginnya pengkhianatan terasa lebih menggigit daripada angin senja yang mulai berhembus. Tidak ada air mata lagi. Kesedihan telah membeku menjadi bongkahan es di dalam dada saya, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tujuan. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan partikel debu yang kering memenuhi paru-paru saya. Saya melihat ke satu arah jalan, lalu ke arah sebaliknya. Keduanya tampak sama, tak berujung dan sepi. Tapi di dalam pikiran saya, tujuannya sudah sangat jelas. Saya tidak akan berjalan tanpa arah. Saya tidak akan menyerah pada nasib yang coba dipaksakan putra saya. Saya mulai melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Sepatu saya yang biasa dipakai untuk acara resmi terasa tidak nyaman di jalanan berbatu. Tapi saya tidak peduli. Setiap langkah adalah sebuah penegasan bahwa saya belum selesai. Sambil berjalan, pikiran saya melayang kembali ke kamar tidur kami yang temaram, sekitar sebulan yang lalu. Wijaya terbaring lemah di ranjang,
Napasnya terdengar berat. Penyakit telah menggerogoti tubuhnya yang dulu gagah. Tapi sorot matanya masih setajam dulu. Malam itu, dia meminta saya mengambilkan tas tangan kulit kesayangan saya. Sarah, panggilnya dengan suara parau. Saya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya yang kurus dan dingin. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saya hanya mengangguk, menahan air mata. Aku sudah melihat gelagat Bima dan Rina. Cinta mereka pada harta kita jauh lebih besar daripada cinta mereka padamu, atau bahkan padaku. Lanjutnya, aku tidak akan membiarkan kerja keras kita seumur hidup jatuh ke tangan yang salah dan membuatmu menderita. Dia terbatuk sejenak, lalu melanjutkan. Di dalam tas itu, aku sudah memasukkan buku resep asli warisan ibuku. Semua resep rahasia restoran kita ada di sana. Bima hanya tahu resep yang sudah dimodifikasi. Tanpa buku itu, rasa masakan di restoran akan berbeda. Itu adalah jiwa dari usaha kita. Dia lalu menunjuk sebuah kunci kecil berwarna perak yang tergeletak di samping buku. Kunci ini untuk deposit box di Bank Sentosa. Di dalamnya ada surat wasiat yang asli. Surat wasiat yang sekarang dipegang pengacara dan diketahui Bima itu palsu, hanya sebuah pancingan. Di wasiat yang asli, tertulis dengan jelas bahwa seluruh aset, rumah, dan merek dagang restoran adalah milikmu sepenuhnya. Bima hanya berhak mengelola dan akan mewarisinya setelah kamu tiada, dengan satu syarat mutlak. Dia harus merawatmu dengan penuh kasih sayang. Jika syarat itu dilanggar, seperti apa yang aku khawatirkan akan dia lakukan, maka seluruh warisannya batal. Semua aset akan dialihkan ke sebuah yayasan amal yang sudah aku tunjuk. Saya tercengang mendengarnya. Kenapa kamu melakukan semua ini, Mas? Dia anak kita. Wijaya tersenyum lemah. Justru karena dia anak kita, aku harus memberinya pelajaran. Pelajaran yang tidak pernah bisa kita ajarkan dengan uang. Dan yang terpenting, aku harus melindungimu. Jika hari itu tiba, hari di mana firasat burukku menjadi kenyataan, jangan panik. Pergilah ke desa Sukamanah. Carilah Pak Tarno. Dia orang yang paling setia dan bisa dipercaya. Tunjukkan kunci ini padanya. Dia akan mengerti. Dia akan membantumu menghubungi Pak Wijoyo, notaris kita. Hanya Pak Wijoyo yang tahu tentang semua ini. Kenangan itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Kini, firasat buruk suami saya telah menjadi kenyataan. Saya berjalan di bawah langit senja, memeluk tas itu erat-erat. Ini bukan sekadar tas berisi barang-barang sepele. Ini adalah bahtera penyelamat saya, sebuah setruman terakhir dari cinta dan kebijaksanaan suami saya dari alam baka. Kaki saya mulai terasa pegal. Debu jalanan menempel di pakaian hitam saya. Tenggorokan saya kering kerontang. Saya tidak tahu sudah berapa jauh saya berjalan. Sesekali, sebuah motor atau mobil tua melintas. Tetapi saya tidak berani menghentikan mereka. Saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya di tempat asing ini. Saya hanya terus berjalan, berpegang pada ingatan saya tentang nama desa itu, Sukamanah. Ketika hari mulai gelap, saya melihat beberapa kerlip lampu di kejauhan. Sebuah desa. Harapan mulai tumbuh di hati saya. Dengan sisa tenaga, saya mempercepat langkah. Semakin dekat, saya bisa mendengar suara jangkrik dan lolongan anjing. Aroma masakan dari dapur-dapur sederhana tercium di udara, membuat perut saya yang kosong semakin terasa perih. Saya memasuki desa itu. Suasananya tenang dan damai, sangat kontras dengan kekacauan di hati dan hidup saya. Saya memberanikan diri bertanya pada seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Permisi, Bu. Apa Ibu kenal dengan Bapak Tarno?" Ibu itu menatap saya dari atas ke bawah, mungkin heran melihat penampilan saya yang acak-acakan. "Pak Tarno yang dulu kerja di kota? Di restoran besar?" tanyanya. Hati saya melonjak. "Iya, betul, Bu." "Oh, tentu saja kenal. Rumahnya di ujung jalan ini, yang ada pohon mangga besarnya. Lurus saja, nanti juga kelihatan," katanya sambil menunjuk ke arah jalan yang lebih kecil.
Saya mengucapkan terima kasih berkali-kali dan segera berjalan ke arah yang ditunjukkannya. Jantung saya berdebar semakin kencang, antara cemas dan berharap. Bagaimana jika Pak Tarno menolak saya? Bagaimana jika dia sudah berubah? Akhirnya, saya tiba di depan sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu. Di halamannya, berdiri sebuah pohon mangga yang rimbun. Persis seperti yang digambarkan. Lampu terasnya menyala remang-remang. Saya berdiri sejenak di depan pagar bambu, mengumpulkan keberanian. Inilah pertaruhan terakhir saya. Dengan tangan gemetar, saya membuka gerbang pagar yang tidak dikunci dan berjalan menuju pintu depan. Saya mengetuknya 3 kali. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar begitu keras di keheningan malam. Saya menunggu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam, dan pintu pun terbuka. Seorang pria tua, seusia saya, dengan rambut yang sudah memutih dan wajah yang dipenuhi kerutan kebaikan, muncul di ambang pintu. Dia memakai sarung dan kaos oblong sederhana. Dia menatap saya dengan dahi berkerut, mencoba mengenali siapa saya di dalam cahaya yang remang. Itu dia, Pak Tarno. Pak Tarno, bisik saya. Suara saya hampir tidak keluar. Matanya melebar karena terkejut. Dia maju selangkah, mendekatkan wajahnya. Ibu Sarah? Ya Tuhan, ini benar Ibu? Apa yang terjadi, Bu? Kenapa Ibu bisa sampai di sini malam-malam begini? Melihat wajahnya yang tulus dan penuh kekhawatiran, pertahanan yang saya bangun sepanjang hari akhirnya runtuh. Tubuh saya lemas ketika. Sebelum kegelapan menelan saya masih bisa merasakan lengannya yang kokoh menahan tubuh saya agar tidak jatuh ke tanah. Saya aman. Saya telah menemukan harapan pertama saya. Kesadaran datang perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap malu-malu. Pertama, yang saya rasakan adalah kelembutan. Bukan aspal yang keras atau tanah yang dingin, melainkan kasur kapuk yang empuk dan sedikit kempes. Kedua, kehangatan. Selimut tebal yang menyelimuti tubuh saya, beraroma kamper dan sinar matahari. Saya membuka mata. Langit-langit kamar terbuat dari papan kayu yang sudah tua, dengan beberapa sarang laba-laba di sudutnya. Ini bukan kamar saya. Ini bukan mimpi buruk di tepi jalan. Saya benar-benar berada di suatu tempat. Saya aman. Pintu kamar berderit pelan, dan seorang wanita seumuran saya masuk sambil membawa nampan. Wajahnya ramah, dihiasi senyum yang tulus. Dia adalah istri Pak Tarno. Saya bisa menebaknya. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar, katanya dengan suara lembut. Jangan banyak bergerak dulu, Bu. Ini diminum dulu teh hangatnya, biar badannya enakan. Dia meletakkan nampan di meja kecil samping ranjang. Di atasnya ada secangkir teh yang masih mengepul dan beberapa potong singkong rebus. Saya mencoba untuk duduk, dan dia dengan sigap membantu menyandarkan bantal di punggung saya. Terima kasih, bisik saya. Tenggorokan saya masih terasa kering. Saya meraih cangkir teh itu dengan tangan gemetar dan meminumnya perlahan. Kehangatan teh jahe itu mengalir ke seluruh tubuh saya, melumerkan sedikit bongkahan es di dada saya. Suami saya, Tarno, sedang di masjid untuk sholat Isya, jelasnya. Tadi dia panik sekali melihat ibu pingsan. Ibu Sarah, kan? Istri Juragan Wijaya. Saya mengangguk. Iya, Bu. Saya Sarah. Saya Tarni, katanya memperkenalkan diri. Sudah lama sekali tidak bertemu Ibu. Terakhir kali waktu acara perpisahan suami saya pensiun dari restoran. Ibu masih sama cantiknya. Hanya terlihat sangat lelah. Pujian kecil itu, yang diucapkan dengan begitu tulus, terasa seperti balsam bagi luka saya. Di sini, di rumah sederhana ini, saya masih dianggap sebagai seseorang, bukan beban tua yang harus dibuang. Setelah teh saya habis, Bu Tarni mengambil piring singkong rebus. Dimakan ya, Bu. Maaf, adanya cuma ini. Ini untuk mengganjal perut dulu. Nanti saya siapkan nasi hangat dan sayur lodeh. Saya mengambil sepotong singkong. Rasanya manis dan pulen. Saya tidak sadar betapa laparnya saya. Saya makan dalam diam,
Sementara Butarni duduk di tepi ranjang, menemani saya tanpa banyak bicara, seolah mengerti bahwa saya butuh waktu. Kebaikannya yang sederhana terasa begitu luar biasa setelah kekejaman yang baru saja saya alami. Tak lama kemudian, Pak Tarno masuk ke kamar. Wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. "Ibu, syukurlah sudah siuman. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana tadi," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Tarno," jawab saya. "Kamu dan istrimu telah menyelamatkan saya." Pak Tarno menarik kursi kayu dan duduk di hadapan saya. Bu Tarni tetap di sampingnya. Mereka menatap saya, menunggu penjelasan. Saya tahu saya berhutang itu pada mereka. Maka, dengan suara yang masih serak dan terkadang diselingi isak tangis yang tertahan, saya menceritakan semuanya. Saya ceritakan tentang hari pemakaman, tentang sikap aneh Bima dan Rina. Saya ceritakan tentang perjalanan mobil yang mengerikan itu, menuju jalanan antah berantah. Saya ulangi kata-kata dingin yang diucapkan putra saya, kata-kata yang merampas rumah, usaha, dan harga diri saya. Semakin saya bercerita, wajah Pak Tarno semakin mengeras. Rahangnya terkatup rapat, dan tangannya yang keriput terkepal di atas lututnya. Bu Tarni sesekali menyeka matanya dengan ujung kerudungnya, menatap saya dengan penuh simpati. "Kurang ajar. Anak itu benar-benar sudah dibutakan oleh harta," geram Pak Tarno saat saya menyelesaikan cerita saya. Beraninya dia melakukan itu pada ibu kandungnya sendiri, di hari ayahnya baru saja dimakamkan. Almarhum Pak Wijaya pasti menangis di alam sana melihat kelakuan putranya. Kemarahan Pak Tarno terasa tulus. Itu adalah kemarahan seseorang yang merasa kesetiaannya dikhianati. "Almarhum juragan itu orang paling baik yang pernah saya kenal, Bu," lanjutnya, matanya menerawang. "Saya tidak akan pernah lupa. Dulu, waktu anak perempuan saya sakit keras dan butuh biaya operasi yang besar, saya sudah putus asa. Saya tidak punya uang sepeser pun. Saya sudah siap menjual gubuk kami satu-satunya ini. Tapi saat saya memberanikan diri melapor pada Pak Wijaya, beliau tanpa pikir panjang langsung melunasi semua biaya rumah sakit. Beliau bilang, 'Tarno, anakmu adalah anakku juga. Kesehatan keluarga adalah yang utama. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan kebaikan seperti itu, Bu?' Bu Tarni mengangguk, menambahkan, 'Waktu Bapak pensiun pun, pesangon yang diberikan jauh lebih besar dari yang seharusnya. Bapak Wijaya bilang itu, uang kaget, untuk modal kami di kampung. Karena uang itulah kami bisa memperbaiki sedikit rumah ini dan menyekolahkan cucu kami. Kami berhutang budi seumur hidup pada keluarga ibu.' Mendengar itu, saya tahu saya telah datang ke tempat yang tepat. Benih kebaikan yang dulu ditanam suami saya, kini telah tumbuh menjadi pohon pelindung yang kokoh untuk saya bernaung. Setelah emosi sedikit mereda, saya meraih tas tangan saya yang diletakkan Bu Tarni di atas meja. Saya membukanya. Tatapan Pak Tarno dan Bu Tarni mengikuti gerakan tangan saya. Saya mengeluarkan sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang dan sebuah kunci perak kecil. Saya meletakkannya di atas selimut. Bima boleh mengambil alih gedung restorannya, peralatannya, dan sisa karyawannya. Kata saya, suara saya kini terdengar lebih kuat dan mantap. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengambil jiwa dari usaha itu. Saya membuka buku resep itu. Halaman-halamannya sudah menguning, dipenuhi tulisan tangan kuno dari almarhumah ibu mertua saya, yang kemudian dilanjutkan oleh tulisan tangan saya sendiri. "Ini," kata saya sambil menunjuk ke halaman-halaman itu, "adalah harta yang sebenarnya. Semua resep bumbu rahasia, semua teknik memasak yang membuat restoran kita terkenal, semuanya ada di sini. Bima hanya tahu resep dasar yang sudah kami sederhanakan untuk para koki. Dia tidak pernah tahu takaran pasti dari bumbu inti yang selalu saya atau ayahnya siapkan sendiri di ruang terpisah." Pak Tarno menatap buku itu dengan mata berbinar. "Saya ingat, Bu, bumbu rahasia itu. Almarhum juragan selalu menyiapkannya sendiri di pagi buta." "Benar." Saya mengkonfirmasi. "Dan sekarang, resep itu ada di tanganku. Bima mungkin bisa menipu pelanggan untuk beberapa minggu, tapi cepat atau lambat,
mereka akan sadar bahwa rasanya telah berubah. Rasanya tidak lagi istimewa. Saya lalu mengambil kunci kecil itu. Dan ini, Tarno, adalah kunci menuju keadilan kita. Saya menjelaskan wasiat suami saya tentang keberadaan Pak Wijoyo sang notaris. Wajah Pak Tarno berubah dari marah menjadi takjub, lalu menjadi sebuah senyum lega yang lebar. Luar biasa. Almarhum juragan benar-benar orang yang berpikir jauh ke depan, katanya penuh kekaguman. Malam itu, kami bertiga duduk di kamar sederhana itu, bukan lagi sebagai mantan majikan dan karyawan, tetapi sebagai sekutu. Kami menyusun rencana. Besok pagi, kami harus menghubungi Pak Wijoyo. Rumah Pak Tarno akan menjadi markas kami. Dapur Bu Tarni akan menjadi laboratorium saya. Saat saya berbaring untuk tidur malam itu, perut saya sudah terisi, tubuh saya hangat, dan hati saya yang tadinya hancur berkeping-keping kini mulai terasa utuh kembali. Saya tidak lagi sendirian. Saya punya teman, saya punya resep, dan yang terpenting, saya punya rencana. Benih kebaikan telah berbuah kesetiaan, dan dari kesetiaan inilah, saya akan membangun kembali hidup saya dan merebut kembali apa yang menjadi hak saya. Saya terbangun oleh suara ayam berkokok yang bersahut-sahutan dan aroma kopi yang baru diseduh. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah dinding bilik bambu, menciptakan garis-garis terang di lantai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk. Rasa lelah di tubuh saya sudah jauh berkurang, digantikan oleh energi dan semangat baru. Mimpi buruk itu sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Setelah membersihkan diri dan sholat subuh, saya bergabung dengan Pak Tarno dan Bu Tarni di dapur. Dapurnya kecil dan sederhana. Dindingnya menghitam karena asap dari tungku kayu bakar, tetapi terasa begitu hangat dan hidup. Bu Tarni sedang menanak nasi, sementara Pak Tarno duduk di bangku panjang sambil menyeruput kopinya. "Selamat pagi, Bu. Bagaimana tidurnya?" sapa Pak Tarno dengan ramah. "Pagi, Tarno. Alhamdulillah, nyenyak sekali. Rasanya sudah bertahun-tahun tidak tidur senyenyak ini," jawab saya sambil tersenyum. "Syukurlah kalau begitu," kata Bu Tarni sambil menoleh dari kegiatannya. "Hari ini, biar saya yang memasak. Ibu istirahat saja." "Justru sebaliknya, Tarni," kata saya. "Sudah terlalu lama tangan ini tidak meracik bumbu. Izinkan saya membantu di dapurmu." Pagi itu kami habiskan dengan memasak sarapan bersama. Sambil mengupas bawang dan memotong sayuran, kami membahas langkah selanjutnya. "Masalah pertama kita," kata saya, "adalah menghubungi Pak Wijoyo. Saya tidak punya telepon, dan saya tidak tahu nomornya. Saya hanya tahu alamat kantornya di kota." Pak Tarno berpikir sejenak. "Saya punya telepon genggam jadul, Bu. Tapi hanya bisa untuk telepon dan SMS, dan sinyal di sini sering hilang-hilang. Untuk mencari nomor kantor notaris di internet, saya tidak mengerti caranya. Tapi, keponakan saya, si Danu, punya telepon pintar. Dia biasanya mangkal di pangkalan ojek depan gapura desa. Nanti saya coba temui dia. Dia pasti bisa membantu." Rencana pun ditetapkan. Setelah sarapan dengan nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi yang luar biasa nikmat, Pak Tarno pamit untuk mencari Danu. Saya dan Bu Tarni membereskan dapur. Di tengah suasana yang tenang itu, saya bisa merasakan kembali gairah hidup saya. Gairah yang sempat direnggut paksa oleh Bima. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Tarno kembali dengan wajah sumringah. Di belakangnya, mengikuti seorang pemuda kurus berjaket ojek online. "Ibu, ini Danu, keponakan saya," kata Pak Tarno. Danu menyalami saya dengan sopan. "Danu, bisa tolong carikan nomor telepon kantor notaris Wijoyo di kota?" pinta Pak Tarno. Dengan beberapa kali usapan jari di layar teleponnya yang canggih, Danu dengan cepat menemukan apa yang kami cari. Dia menunjukkan sebuah nomor di layarnya. Jantung saya berdebar. Ini adalah langkah pertama yang krusial. "Biar saya yang bicara," kata saya. Danu menyambungkan panggilan dan menyerahkan teleponnya kepada saya. Setelah beberapa kali nada sambung,
Sebuah suara resepsionis yang profesional menjawab. Selamat pagi, kantor Notaris Wijoyo. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, Mbak. Saya ingin bicara dengan Bapak Wijoyo. Tolong sampaikan, ini dari Sarah, istri almarhum Bapak Wijaya. Kata saya, berusaha menjaga suara saya agar tetap tenang dan tidak terdengar panik. Terdengar jeda sejenak. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Saya menunggu dengan tegang. Pak Tarno dan Danu menatap saya dengan penuh harap. Beberapa saat kemudian, suara yang dalam dan berwibawa, suara yang sangat saya kenal, terdengar di seberang sana. Ibu Sarah? Ini saya, Wijoyo. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak. Saya minta maaf tidak bisa hadir di pemakaman. Saya sedang di luar kota. Tidak apa-apa, Pak Wijoyo. Terima kasih. Jawab saya. Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang harus saya bicarakan. Ini menyangkut pesan dari almarhum. Nada suara Pak Wijoyo langsung berubah serius. Ada apa, Bu? Apa Ibu baik-baik saja? Di mana posisi Ibu sekarang? Saya tidak bisa menceritakan semuanya di telepon. Saya baik-baik saja. Saya sedang berada di tempat yang aman. Bisakah Bapak datang menemui saya? Saya akan kirimkan alamatnya melalui SMS dari nomor ini. Ini sangat penting. Tentu, Bu. Tentu saja. Saya akan batalkan semua janji saya hari ini. Kirimkan saja alamatnya. Saya akan segera berangkat. Katanya tanpa ragu. Setelah panggilan berakhir, saya merasa lega luar biasa. Saya mendiktekan alamat rumah Pak Tarno pada Danu untuk dikirimkan melalui SMS. Sebuah beban berat serasa terangkat dari pundak saya. Bantuan profesional sedang dalam perjalanan. Waktu penantian terasa begitu lama. Untuk mengisinya, saya membuka kembali buku resep saya. Saya menunjukkan pada Bu Tarni beberapa resep masakan sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di kebun belakang rumahnya. Kami menghabiskan waktu di dapur. Dan untuk sesaat, saya lupa akan masalah saya. Saya kembali menjadi Sarah sang juru masak, bukan Sarah sang korban. Tepat setelah waktu zuhur, sebuah mobil sedan berwarna perak yang tampak asing memasuki jalanan desa yang sempit. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Pak Tarno. Seorang pria parubaya yang gagah dengan kemeja batik rapi keluar dari mobil. Pak Wijoyo telah tiba. Pak Tarno menyambutnya di depan. Dan saya menunggunya di teras. Saat melihat kondisi saya yang hanya memakai pakaian seadanya, dan latar belakang rumah yang sangat sederhana, raut wajah Pak Wijoyo menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran. Ibu Sarah, apa yang sebenarnya terjadi? Kami duduk di ruang tamu yang sempit, hanya beralaskan tikar pandan. Saya menceritakan kembali semua kejadian tragis itu, kali ini dengan lebih detail. Disaksikan oleh Pak Tarno dan Pak Wijoyo. Kemarahan Pak Wijoyo terlihat jelas. Sebagai seorang penegak hukum dan sahabat lama, dia merasa sangat terpukul dan marah atas ketidakadilan yang saya alami. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Ini adalah tindakan pidana. Kita bisa melaporkan Bima ke polisi atas penelantaran orang tua dan penguasaan aset secara ilegal, katanya dengan tegas. Sabar dulu, Pak, kata saya. Almarhum suami saya sudah menyiapkan segalanya. Dia tidak ingin jalur hukum yang berlarut-larut. Dia ingin sebuah pelajaran. Saya kemudian mengeluarkan kunci perak kecil dari dalam tas saya dan menyerahkannya pada Pak Wijoyo. Matanya langsung mengenali kunci itu. Kunci deposit box. Gumamnya. Benar, kata saya. Almarhum suami saya sudah menjelaskan semuanya pada saya. Pak Wijoyo menghela napas panjang, lalu menatap saya dengan penuh kekaguman. Bapak Wijaya adalah orang yang paling cerdas dan penuh perhitungan yang pernah saya kenal. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Pak Wijoyo kemudian menjelaskan secara rinci isi dari rencana almarhum. Dia membenarkan semua yang dikatakan suami saya. Di dalam deposit box Bank Sentosa, tersimpan beberapa dokumen pusaka. Pertama, akta pendirian usaha dan surat kepemilikan merek dagang restoran, Pusaka Rasa Wijaya, yang seluruhnya terdaftar atas nama saya, Sarah binti Kartawirya. Kedua,
sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah kami, juga atas nama saya. Dan ketiga, yang paling penting, surat wasiat asli yang disegel, yang isinya persis seperti yang dijelaskan suami saya. Bima tidak memiliki hak hukum atas apapun. Surat wasiat yang dipegangnya tidak lebih dari secari kertas kosong tanpa kekuatan hukum. Jadi, secara hukum, ibu adalah pemilik tunggal yang sah atas segalanya, kata Pak Wijoyo menyimpulkan. Bima sama sekali tidak punya hak. Kita bisa datang ke sana sekarang juga dengan membawa surat kuasa dari ibu dan beberapa aparat, dan mengusirnya dari rumah dan restoran itu. Jeda sejenak. Saya menatap Pak Wijoyo, lalu ke Pak Tarno. Sebuah rencana yang lebih halus mulai terbentuk di benak saya. Tidak, Pak, jangan sekarang, kata saya pelan. Pak Wijoyo mengerutkan keningnya. Kenapa, Bu? Jika kita merebutnya sekarang, dia hanya akan merasa kalah. Dia tidak akan pernah belajar. Jawab saya. Saya tidak hanya menginginkan harta saya kembali. Saya ingin putra saya kembali. Saya ingin dia menyadari kesalahannya dari lubuk hati yang paling dalam. Dan pelajaran terbaik terkadang harus terasa pahit. Saya melanjutkan, biarkan dia mengelola restoran itu dengan kesombongannya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjalankan bisnis tanpa jiwa di dalamnya. Biarkan para pelanggan yang pergi meninggalkannya. Biarkan dia jatuh terjerembab karena keserakahannya sendiri. Lalu saya menatap sekeliling rumah sederhana itu. Dan sementara dia jatuh, kita akan bangkit. Dari sini. Dari dapur kecil ini. Pak Wijoyo dan Pak Tarno menatap saya, tertegun. Mereka melihat sorot mata saya. Sorot mata yang tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan sorot mata seorang panglima perang yang sedang menyusun strategi. Mereka akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tentang merebut kembali harta. Ini adalah tentang sebuah pertarungan untuk keadilan, kehormatan, dan sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Hari setelah kunjungan Pak Wijoyo terasa berbeda. Udara di desa Sukamanah masih sama, sejuk dan berbau tanah basah, tetapi di dalam hati saya, ada musim yang telah berganti. Musim dingin keputusasaan telah berakhir, digantikan oleh musim semi penuh harapan dan rencana. Pak Wijoyo sudah kembali ke kota, membawa serta kunci perak kecil itu, siap membuka kotak Pandora legal yang akan menjerat Bima pada saat yang tepat. Tugas saya sekarang adalah membangun fondasi dari serangan balasan kami, dan fondasi itu akan saya bangun di tempat yang paling saya kuasai, dapur. Pagi itu, saya masuk ke dapur Butarni bukan sebagai tamu yang menumpang, melainkan sebagai seorang jenderal yang memasuki markas perangnya. Saya mengamati sekeliling. Dapurnya sempit. Peralatannya sederhana. Sebuah tungku kayu, beberapa panci aluminium yang sedikit penyok, sebuah ulekan batu yang besar, dan talenan kayu yang sudah aus karena sering dipakai. Tidak ada kompor gas canggih, tidak ada oven modern, tidak ada mesin penggiling bumbu seperti di restoran. Tapi bagi saya, itu semua sudah lebih dari cukup. Keahlian seorang juru masak tidak terletak pada alatnya, melainkan pada hati dan tangannya. Tarni, panggil saya. Boleh saya pinjam dapurmu hari ini? Saya ingin mencoba memasak sesuatu. Bu Tarni, yang sedang mengayak beras, tersenyum lebar. Tentu saja, Bu. Dapur ini dapur ibu juga. Anggap saja rumah sendiri. Apa yang mau ibu masak? Biar saya bantu siapkan bahannya. Saya tidak langsung menjawab. Saya berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Di sana, tumbuh subur pohon cabai, serai, lengkuas, daun singkong, dan beberapa tanaman bumbu lainnya. Saya memetik beberapa bahan segar, merasakan kembali koneksi dengan bumi, koneksi yang membuat masakan terasa lebih hidup. Kita masak yang sederhana saja, kata saya akhirnya. Kita masak gulai daun singkong dengan teri medan, dan mungkin ayam goreng bumbu rahasia. Bu Tarni tertegun. Ayam goreng itu, Bu? Ayam goreng legendaris dari restoran? Saya tersenyum. Kita coba saja. Tarno. Panggil saya pada Pak Tarno yang sedang memberi makan ayam di halaman. Bisa tolong belikan saya ayam kampung seekor dan sedikit teri medan di pasar desa?
Pak Tarno langsung bergegas tanpa banyak bertanya, seolah mendapat perintah dari komandannya. Sementara itu, saya dan Bu Tarni mulai bekerja di dapur. Saya membuka buku resep usang saya. Meski saya hafal semua resepnya di luar kepala, membuka buku itu terasa seperti sebuah ritual, sebuah cara untuk terhubung kembali dengan warisan keluarga dan semangat suami saya. Tangan saya yang sudah keriput mulai bergerak dengan lincah. Saya mengulek bumbu di atas cobek batu. Gerakannya ritmis dan penuh tenaga. Aroma bawang, kemiri, kunyit, dan jahe yang dihaluskan mulai menguar, memenuhi seluruh ruangan. Bu Tarni memperhatikan saya dengan takjub. Pantas saja masakan di restoran begitu nikmat. Bu, cara ibu mengulek bumbu saja sudah berbeda. Saya hanya tersenyum. Rahasianya ada di perasaan. Tarni, kita harus memasukkan sedikit cinta ke dalam setiap ulekan. Ketika Pak Tarno kembali dengan ayam dan teri, dapur kami sudah seperti medan pertempuran yang sibuk namun teratur. Saya mengajarinya cara membersihkan ayam dengan benar, cara memotongnya agar bumbunya meresap sempurna. Saya menunjukkan padanya campuran bumbu rahasia untuk ungkepan ayam, takaran yang pas antara ketumbar, merica, dan beberapa rempah lain yang saya ambil dari kantong kecil di dalam tas saya. Siang itu, aroma masakan kami menyebar ke seluruh penjuru kampung. Beberapa tetangga yang lewat di depan rumah berhenti sejenak, menghirup udara, dan bertanya pada Bu Tarni sedang memasak apa. Saat makan siang tiba, kami bertiga duduk mengelilingi meja makan sederhana. Di hadapan kami ada nasi hangat yang mengepul, gulai daun singkong yang kental dan gurih, serta ayam goreng yang berwarna kuning keemasan, renyah di luar dan lembut di dalam. Saat Pak Tarno menggigit potongan ayam pertama, matanya langsung terbelalak. Dia mengunyah perlahan, seolah tidak percaya dengan apa yang dirasakannya. Ini rasanya, Bu, katanya dengan suara bergetar. Ini persis seperti rasa ayam goreng buatan almarhum juragan dulu. Rasa yang sudah lama hilang. Bahkan rasanya lebih mantap. Makan siang itu terasa begitu emosional. Setiap suap nasi dan lauk adalah sebuah kemenangan kecil. Kami tidak hanya makan untuk mengenyangkan perut. Kami makan untuk merayakan sebuah kebangkitan. Setelah selesai makan, Pak Tarno menatap saya dengan sorot mata yang serius. Ibu, masakan ini terlalu istimewa untuk kami nikmati sendiri. Ini adalah sebuah harta karun. Orang-orang di kota membayar mahal untuk bisa menikmati masakan seperti ini. Bagaimana kalau kita coba menjualnya, Bu? Itulah percikan api yang saya tunggu. Menjualnya di mana? Tarno? Kita tidak punya tempat. Pakai garasi depan saja, Bu. Usulnya penuh semangat. Garasi itu kosong. Paling hanya untuk menyimpan sepeda tua. Kita bisa letakkan satu meja panjang dan beberapa bangku. Kita mulai dari kecil. Jual nasi bungkus saja dulu. Ide itu terasa sempurna. Tidak perlu modal besar. Tidak perlu tempat mewah. Kami hanya butuh tekad dan rasa yang otentik. Danu, keponakan Pak Tarno, kebetulan mampir sore itu. Saat kami ceritakan rencana kami, matanya langsung berbinar. Wah, ide bagus itu, Pak D. Nanti saya bantu promosikan di grup WhatsApp desa dan di Facebook. Saya tulis, Warung Dadakan Bu Sarah. Cita rasa asli restoran Pusaka Rasa Wijaya telah kembali. Pasti heboh. Maka, 2 hari kemudian, proyek kami pun dimulai. Garasi tua disulap menjadi sebuah warung yang sangat sederhana. Sebuah spanduk kain putih bertuliskan tangan kami pasang di depannya. Menunya hanya satu, nasi ayam goreng rahasia, lengkap dengan sambal terasi dan lalapan. Harganya kami buat terjangkau untuk warga desa. Hari pertama, kami hanya memasak 10 porsi. Kami ragu apakah akan ada yang membeli. Ternyata, berkat promosi Danu dan cerita dari mulut ke mulut para tetangga yang sempat mencium aromanya, 10 porsi itu ludes hanya dalam waktu 1 jam. Beberapa orang bahkan tidak kebagian. Hari kedua, kami memasak 30 porsi. Ludes sebelum waktu makan siang. Orang-orang mulai berdatangan dari kampung sebelah. Penasaran dengan warung yang sedang ramai dibicarakan. Mereka datang, mencicipi, dan pergi dengan wajah puas.
Berjanji akan datang kembali dan membawa teman. Minggu pertama berlalu. Kami sudah harus memasak lebih dari 100 porsi setiap hari. Antrean mulai terbentuk bahkan sebelum warung kami buka. Saya, Pak Tarno, Bu Tarni, dan Danu kewalahan. Kami akhirnya meminta bantuan beberapa ibu-ibu tetangga untuk membantu mengupas bumbu dan membungkus nasi. Tanpa sadar, warung kecil kami telah menciptakan lapangan kerja baru di desa. Berita tentang warung kami menyebar semakin luas. Bukan lagi hanya dari mulut ke mulut, tapi juga melalui media sosial. Danu dengan bangga menunjukkan pada saya foto-foto antrean panjang di warung kami yang diunggah orang-orang. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan kamera besar. Dia mengaku sebagai seorang food blogger dari kota. Dia datang karena mendengar desas-desus tentang rasa asli pusaka rasa yang tersembunyi di sebuah desa. Dia memesan, makan, dan terlihat sangat terkesan. Seminggu kemudian, artikelnya terbit. Judulnya besar-besar. Menemukan kembali jiwa, pusaka rasa, yang hilang di sebuah garasi tua. Artikel itu viral. Menceritakan kisah seorang ibu tua yang memasak dengan penuh cinta, menciptakan kembali rasa legendaris yang telah pudar di restorannya yang asli di kota. Artikel itu tidak menyebut nama saya atau Bima secara langsung, tapi deskripsinya sangat jelas. Sejak saat itu, warung kami meledak. Mobil-mobil dari kota mulai berdatangan, rela menempuh perjalanan jauh demi sebungkus nasi ayam goreng buatan saya. Garasi kecil itu tak lagi cukup. Kami harus menambah meja dan bangku hingga ke halaman depan, di bawah pohon mangga yang rindang. Setiap malam, setelah selesai berjualan, saya akan duduk di teras, menatap bintang. Tubuh saya terasa lelah. Tangan saya pegal karena mengulek bumbu seharian. Tapi hati saya terasa penuh. Saya telah berhasil. Dari nol, dari jalanan berdebu, tanpa uang, tanpa apapun kecuali keahlian dan kebaikan orang-orang di sekitar saya telah membangun kembali sebuah kerajaan kecil. Kerajaan yang mungkin tidak semegah restoran di kota, tapi memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh Bima dengan uangnya, jiwa dan cinta. Saya tahu, cepat atau lambat, berita ini akan sampai ke telinga putra saya. Dan saat itu tiba, kerajaannya yang megah namun kosong itu akan mulai bergetar. Di kotanya yang gemerlap, Bima sedang berada di puncak dunianya. Setidaknya, begitulah yang dia yakini. Dia kini adalah pemilik tunggal restoran, Pusaka Rasa Wijaya. Dia tinggal di rumah besar peninggalan orang tuanya. Dia mengendarai mobil mewah. Rina, istrinya, tak henti-hentinya memamerkan perhiasan dan tas bermerek baru di akun media sosialnya. Bagi mereka, membuang sarah adalah sebuah langkah bisnis yang cerdas. Memotong dahan tua yang sudah tidak produktif agar pohonnya bisa tumbuh lebih tinggi. Lihat kan, Mas? Tanpa ibu, kita justru lebih bebas. Tidak ada lagi yang mengatur-atur. Tidak ada lagi yang cerewet soal pengeluaran, kata Rina suatu malam sambil bersandar di bahu Bima. Mereka sedang duduk di kantor restoran yang dulu menjadi ruang kerja Wijaya. Bima tersenyum angkuh. Tentu saja. Aku tahu apa yang terbaik untuk bisnis ini. Ayah terlalu kolot, terlalu sentimental. Sekarang adalah raku. Minggu-minggu pertama setelah pengambil alihan, restoran tampak berjalan normal. Para pelanggan tetap masih datang karena kebiasaan. Namun, di balik layar, retakan-retakan kecil mulai muncul. Masalah pertama dan yang paling fundamental adalah rasa. Bumbu inti rahasia yang selalu disiapkan Sarah atau Wijaya kini tiada. Bima, dengan kesombongannya, mencoba membuatnya sendiri berdasarkan ingatan dan resep yang ia intip sekilas. Hasilnya jauh dari sempurna. Masakan andalan mereka, seperti gulai kepala ikan dan rendang daging, kini terasa hambar dan kehilangan kedalaman rasa yang khas. Komplain pertama datang dari seorang pelanggan setia, Pak Hardiman, seorang pengusaha yang sudah makan di restoran itu sejak Bima masih kecil. Bima, katanya setelah memanggil Bima ke mejanya. Rasa gulainya kok berbeda, ya? Tidak senendang biasanya. Bima hanya tersenyum kecut. Ah, mungkin perasaan Bapak saja. Kami baru ganti koki di dapur. Pak,
Mungkin tangannya saja yang berbeda. Dia tidak mengakui bahwa dialah yang mencoba meracik bumbu dan gagal. Pak Hardiman hanya mengangguk, tapi raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Minggu depannya, dia tidak datang lagi. Lalu disusul oleh pelanggan-pelanggan lama lainnya. Mereka tidak komplain. Mereka hanya diam-diam menghilang, mencari tempat makan lain yang bisa memuaskan lidah mereka. Untuk menutupi penurunan pendapatan dan mendanai gaya hidup mewahnya, Bima mulai mengambil jalan pintas. Dia menginstruksikan bagian pembelian untuk mencari pemasok daging dan sayuran yang lebih murah. Beras kualitas premium diganti dengan beras kualitas medium. Santan kelapa segar diganti dengan santan instan bubuk. Dia pikir tidak akan ada yang sadar. Dia salah besar. Para pelanggan mungkin tidak tahu apa yang berubah di dapur. Tapi lidah mereka tidak bisa dibohongi. Suasana di dalam restoran pun menjadi suram. Bima adalah pemimpin yang arogan dan tidak mau mendengar masukan. Dia memecat kepala koki lama yang telah mengabdi puluhan tahun hanya karena berani mengkritik kualitas bahan baku yang menurun. Kalau tidak suka dengan aturan saya, silakan keluar. Bentaknya di depan semua karyawan. Beberapa karyawan senior lainnya yang loyal pada Wijaya, satu persatu mengundurkan diri, tidak tahan dengan manajemen yang semena-mena. Mereka digantikan oleh tenaga kerja baru yang lebih murah, kurang berpengalaman, dan tidak memiliki ikatan emosional dengan sejarah restoran itu. Ulasan negatif mulai bermunculan di internet. Dulu ini restoran favorit keluarga. Sekarang rasanya seperti makanan warteg dengan harga hotel bintang 5. Tulis salah satu akun. Kecewa berat. Cita rasa legendarisnya sudah hilang. Pemiliknya yang baru sombong pula. Tulis yang lain. Rating restoran yang tadinya nyaris sempurna, kini anjlok. Bima membaca ulasan-ulasan itu dengan amarah. Ini pasti sabotase. Ini kerjaan karyawan lama yang sakit hati. Teriaknya sambil membanting ponselnya. Rina, bukannya menenangkan, justru semakin mengompori. Benar, Mas. Atau mungkin, ini kerjaan ibumu. Jangan-jangan dia menyebar fitnah di luar sana untuk menjatuhkan kita. Di tengah kekacauan itu, sebuah rumor baru mulai berhembus ke kota. Rumor tentang sebuah warung sederhana di desa terpencil bernama Sukamanah, yang menjual nasi ayam goreng dengan rasa yang persis seperti rasa asli, pusaka rasa Wijaya, di masa jayanya. Awalnya Bima menertawakan rumor itu. Ibuku? Berjualan di desa? Yang benar saja. Paling dia sekarang mengemis di jalanan. Namun, rumor itu semakin kencang. Beberapa mantan pelanggannya bahkan sengaja datang ke restoran hanya untuk berkata, Bima, saya sudah coba masakan di desa Sukamanah. Rasanya benar-benar seperti masakan ayahmu dulu. Kamu harus belajar banyak dari siapapun yang memasak di sana. Puncaknya adalah ketika artikel dari food blogger itu menjadi viral dan sampai ke ponselnya. Meskipun tidak menyebut nama, deskripsi tentang ibu tua dan rasa asli yang hilang terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dia melihat foto antrean yang mengular di depan sebuah garasi tua. Amarah dan rasa tidak percaya bergejolak di dalam dirinya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin dia, gumamnya. Tapi hatinya mulai goyah. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan kebencian, Bima memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Dia tidak mau datang langsung. Itu akan merendahkan harga dirinya. Dia menyuruh salah satu karyawan barunya yang paling dia percaya untuk pergi ke desa Sukamanah dan menyelidikinya. Beli sebungkus nasinya. Foto tempatnya. Foto orang yang memasak. Jangan sampai ketahuan. Karyawan itu berangkat. Beberapa jam kemudian, dia kembali dengan wajah pucat dan sebungkus nasi di tangannya. Dia menyerahkan ponselnya pada Bima. Di layarnya, ada sebuah foto yang diambil dari kejauhan. Foto seorang wanita tua berkerudung sederhana, sedang dengan cekatan melayani pembeli di depan sebuah warung yang ramai. Meski fotonya sedikit buram, Bima mengenali sosok itu. Sosok yang telah ia buang di jalanan berdebu. Ibunya. Ini nasinya, bos. Kata karyawan itu dengan gugup. Tangan Bima gemetar saat membuka bungkusan daun pisang itu. Aroma gurih dari ayam goreng dan sambal langsung menyeruak. Aroma yang sangat familiar.
Aroma masa kecilnya. Aroma yang selama ini gagal ia ciptakan kembali. Dia mengambil secuil daging ayam dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya persis. Tidak. Bahkan lebih enak. Lebih berani. Lebih hidup. Saat itu juga, dunia Bima runtuh. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Ini bukan sabotase. Ini bukan fitnah. Ini adalah kenyataan. Ibunya, wanita tua yang ia anggap sebagai beban, telah bangkit dari nol dan membangun kembali sebuah kerajaan hanya dengan tangan dan resepnya. Sementara dia, dengan semua fasilitas dan modal di tangannya, justru sedang menghancurkan warisan ayahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, restoran Pusaka Rasa Wijaya benar-benar sepi. Hanya ada beberapa meja yang terisi. Bima duduk sendirian di kantor ayahnya yang terasa dingin dan kosong. Dia menatap laporan keuangan yang menunjukkan angka merah, tumpukan surat tagihan dari pemasok, dan sebungkus nasi dari warung ibunya yang sudah dingin di atas meja. Dia bukan lagi seorang raja di istananya. Dia adalah seorang putra durhaka yang bodoh, yang telah membuang permata paling berharga demi sebuah kota kosong yang berkilauan. Di tengah keheningan restorannya yang sekarat, untuk pertama kalinya, Bima merasakan sesuatu yang telah lama hilang, rasa takut. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bima menemukan kenyataan pahit tentang warung ibunya. Minggu-minggu itu adalah spiral kejatuhan yang semakin cepat. Restorannya yang dulu megah kini seperti rumah hantu. Meja-meja kosong, karyawan yang tersisa bekerja tanpa semangat, dan telepon lebih sering berdering karena tagihan dari pemasok daripada reservasi dari pelanggan. Bima menjadi semakin frustrasi dan putus asa. Uang simpanannya terkuras habis untuk menutupi biaya operasional dan gaya hidup Rina yang tidak mau kompromi. Di tengah keputusasaannya, ia melihat satu-satunya jalan keluar, pinjaman bank. Dengan agunan rumah dan restoran yang menurutnya bernilai miliaran, ia yakin bisa mendapatkan dana segar untuk menopang bisnisnya dan mungkin, entah bagaimana, membalikkan keadaan. Ia mendatangi Bank Sentosa, bank yang sama tempat mendiang ayahnya menyimpan seluruh asetnya, dengan setumpuk proposal dan rasa percaya diri yang dipaksakan. Sementara itu, di desa Sukamanah, kerajaan kecil saya justru semakin berkembang. Warung garasi kami tak lagi mampu menampung lonjakan pelanggan. Dengan sedikit modal yang terkumpul dan bantuan dari Pak Tarno, kami menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama desa. Kami menamainya Warung Pusaka Rasa Ibu Sarah. Tempatnya masih sederhana, tapi bersih dan jauh lebih luas. Dari sini, jangkauan kami semakin lebar, reputasi kami semakin kokoh. Saya tidak lagi merasa seperti korban yang sedang membalas dendam. Saya merasa seperti seorang pengusaha yang sedang membangun kembali mahakaryanya. Saya sudah siap. Saya tahu hari itu akan segera tiba. Panggilan telepon dari Pak Wijoyo datang pada suatu pagi yang cerah. Ibu Sarah, waktunya telah tiba. Bima sedang mengajukan pinjaman besar ke Bank Sentosa dengan jaminan rumah dan restoran. Pihak bank, saat melakukan verifikasi dokumen, menemukan kejanggalan. Nama pemilik di semua sertifikat adalah nama ibu. Mereka telah menjadwalkan pertemuan dengan Bima besok pagi jam 10 untuk klarifikasi. Ini adalah kesempatan kita. Jantung saya berdebar kencang. Inilah dia. Hari perhitungan. Saya akan datang, kata saya dengan suara mantap. Keesokan paginya, saya berangkat ke kota. Saya tidak pergi sendirian. Pak Tarno, dengan kemeja batik terbaiknya, bersikeras untuk menemani saya. Saya harus ada di sana untuk melihat wajah anak durhaka itu saat menerima balasannya, katanya penuh tekad. Kami menjemput Pak Wijoyo di kantornya, lalu bersama-sama menuju Bank Sentosa. Saya memilih pakaian saya dengan hati-hati pagi itu. Bukan pakaian mahal, hanya sebuah blus batik sederhana namun elegan dan kain panjang yang serasi. Penampilan yang menunjukkan ketenangan dan wibawa, bukan kemewahan. Saya bukan lagi wanita tua lusuh yang dibuang di jalanan. Saya adalah Sarah, pemilik sah dari Pusaka Rasa Wijaya. Kami tiba di bank tepat jam 10. Kami tidak langsung masuk, melainkan menunggu di lobi, di mana kami bisa melihat ruang pertemuan berdinding kaca.
Di dalamnya, Bima dan Rina sudah duduk di hadapan seorang manajer bank yang tampak serius. Bima terlihat tegang, sementara Rina sibuk merapikan rambutnya, seolah tidak peduli dengan keseriusan situasi. Setelah beberapa saat, kami melihat sang manajer menunjukkan beberapa dokumen pada Bima, dan raut wajah Bima berubah menjadi bingung lalu panik. Itulah isyarat kami. Pak Wijoyo berjalan di depan, saya di tengah, dan Pak Tarno di belakang. Kami berjalan dengan langkah tenang dan mantap menuju ruangan itu. Pintu kaca itu kami buka tanpa mengetuk. Suara derit pintu membuat ketiga orang di dalam ruangan itu menoleh serempak. Mata Bima melebar karena syok saat melihat saya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rina membelalakan matanya. Wajahnya yang penuh riasan tebal memucat. "Ibu?" bisik Bima. Suaranya terdengar seperti embusan angin. "Apa yang kamu lakukan di sini, perempuan tua?" hardik Rina, mencoba menguasai keadaan dengan keangkuhannya. Saya tidak menggubrisnya. Tatapan saya lurus tertuju pada putra saya. Saya berjalan mendekati meja dan berdiri di hadapannya. Manajer bank itu tampak bingung, menatap dari saya ke Bima. "Selamat pagi, Pak Manajer. Perkenalkan, saya Sarah," kata Pak Wijoyo sambil mengulurkan tangan dan memberikan kartu namanya. "Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Sarah, pemilik sah dari seluruh aset yang sedang coba diagunkan oleh Bapak Bima di sini." Perkataan Pak Wijoyo seperti sebuah bom. Bima tersentak, menatap saya dengan pandangan tidak percaya. "Pemilik sah? Apa maksudmu? Ayah sudah mewariskan segalanya padaku. Aku punya surat wasiatnya." Pak Wijoyo tersenyum tenang. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal. "Surat wasiat yang Anda pegang, Bapak Bima, hanyalah sebuah salinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sebuah dokumen yang sengaja disiapkan oleh almarhum Bapak Wijaya untuk menguji Anda." Dari dalam map itu, Pak Wijoyo mengeluarkan satu persatu dokumen yang menjadi senjata pamungkas kami. Sertifikat hak milik rumah atas nama Sarah. Sertifikat kepemilikan restoran atas nama Sarah. Akta pendaftaran merek dagang, Pusaka Rasa Wijaya, atas nama Sarah. Dan yang terakhir, sebuah amplop tersegel yang berisi surat wasiat asli. Di dalam surat wasiat yang asli ini, jelas Pak Wijoyo dengan suara yang bergema di ruangan yang hening itu. Almarhum Bapak Wijaya menyatakan dengan sangat jelas. Seluruh asetnya diwariskan kepada istrinya, Ibu Sarah. Anda, Bapak Bima, hanya akan menerima warisan tersebut setelah Ibu Sarah meninggal dunia, dan hanya jika Anda terbukti telah merawat beliau dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak waris Anda gugur secara otomatis. Bima gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menatap tumpukan dokumen asli di atas meja, lalu menatap saya. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin melakukan ini padaku. Ayahmu melakukan ini justru karena dia sangat menyayangimu, kata saya akhirnya. Suara saya terdengar tenang namun menusuk. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kamu mudah silau oleh harta dan mudah dipengaruhi oleh orang yang salah. Saya melirik sekilas ke arah Rina, yang kini terdiam 1000 bahasa. Ayahmu membangun usaha itu bukan hanya dengan uang, Bima. Dia membangunnya dengan keringat, dengan kejujuran, dengan kesetiaan pada pelanggan, dan dengan cinta. Semua hal yang kamu buang begitu saja dalam beberapa bulan. Lanjut saya. Saya maju selangkah, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Saat kamu mengantarku ke jalanan berdebu itu, kamu pikir kamu telah membuang beban. Kamu salah. Kamu mengambil rumah dan restorannya, tapi kamu membuang kuncinya. Kamu membuang jiwanya. Dan jiwa dari semua yang ayahmu bangun adalah ibumu. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Itulah puncaknya. Kekuatan Bima seolah lenyap. Ia merosot di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Semua kesombongannya luruh, meninggalkan sesosok pria yang hancur dan kalah. Rina, melihat bahwa kapal yang ditumpanginya akan segera karam, bangkit dari kursinya. "Ini semua salahmu.
Aku sudah bilang kamu tidak akan bisa mengurus bisnis ini. Bentaknya pada Bima, sebelum bergegas keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Dia telah menunjukkan warna aslinya. Manajer bank itu berdeham dengan canggung. Saya rasa semuanya sudah jelas. Tanpa persetujuan dari Ibu Sarah sebagai pemilik yang sah, kami tidak bisa memproses pengajuan pinjaman ini. Hari perhitungan telah selesai. Saya menatap putra saya yang kini menunduk dalam. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Tidak ada rasa kemenangan di hati saya. Yang ada hanyalah rasa sedih yang mendalam. Sedih melihat betapa jauh ia telah tersesat. Dan betapa mahal harga pelajaran yang harus ia bayar. Saya berbalik, dan bersama Pak Wijoyo serta Pak Tarno, saya berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Bima sendirian untuk meratapi reruntuhan kerajaan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Seminggu setelah pertemuan di bank, suasana di restoran, Pusaka Rasa Wijaya, terasa berbeda. Restoran itu kini telah kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Namun, pemandangan yang saya temui saat pertama kali melangkah masuk setelah sekian lama membuat hati saya miris. Tempat itu terasa dingin dan tak berjiwa. Dapurnya kotor. Beberapa peralatan rusak karena tidak dirawat, dan sisa-sisa karyawan baru bekerja tanpa gairah. Ini bukan restoran yang saya dan Wijaya bangun dengan cinta. Ini adalah cangkang kosong yang ditinggalkan oleh keserakahan. Tugas pertama saya bukanlah memasak, melainkan membersihkan. Secara harfiah dan kiasan. Dengan bantuan Pak Tarno, yang saya tunjuk sebagai manajer umum baru, kami mulai merombak segalanya. Kami membersihkan setiap sudut restoran, memperbaiki peralatan yang rusak, dan yang terpenting, membangun kembali tim kami. Saya menghubungi satu persatu karyawan-karyawan lama yang setia, mereka yang dipecat atau mengundurkan diri karena tidak tahan dengan perlakuan Bima. Pertemuan kami kembali terasa begitu emosional. Ada air mata, ada pelukan, ada tawa kelegaan. Mereka kembali bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai keluarga yang telah menemukan lagi rumah mereka. Kepala koki yang dulu dipecat Bima, kini kembali berdiri dengan bangga di dapurnya, siap untuk sekali lagi menciptakan keajaiban di bawah arahan saya. Berita tentang kembalinya saya dan tim lama menyebar cepat di kalangan pelanggan setia. Telepon restoran kembali berdering tanpa henti, kali ini untuk reservasi. Kami mengumumkan akan membuka kembali restoran secara resmi dalam 2 minggu. Setelah semuanya siap, antusiasme publik begitu luar biasa. Mereka tidak hanya merindukan masakannya, mereka merindukan suasananya, kehangatannya, jiwanya. Di tengah kesibukan itu, saya sesekali bertanya-tanya tentang nasib Bima. Pak Wijoyo mengabarkan bahwa Rina telah resmi mengajukan gugatan cerai dan pergi meninggalkannya, membawa serta sisa-sisa perhiasan yang bisa ia selamatkan. Bima telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, restoran, dan harga dirinya. Ia terusir dari rumah kami dan kini hidup menumpang dari satu teman ke teman lainnya. Sebelum akhirnya tidak ada lagi yang mau menampungnya. Dia telah jatuh ke titik terendah. Pada suatu sore yang sibuk, sehari sebelum pembukaan kembali restoran, saat saya sedang mencicipi kuah rendang di dapur, salah seorang staf dapur masuk dengan wajah ragu. "Permisi, Bu. Ada seseorang yang ingin bertemu Ibu di pintu belakang." Katanya dia putra Ibu. Seisi dapur mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan sendok kuah itu perlahan. Jantung saya berdebar sedikit lebih kencang. Suruh dia masuk. Pintu dapur terbuka, dan sesosok pria melangkah masuk. Itu Bima. Tapi penampilannya begitu berbeda hingga saya hampir tidak mengenalinya. Ia terlihat jauh lebih kurus, pakaiannya kumal, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang sembab. Kesombongan dan keangkuhan yang dulu selalu terpancar darinya telah lenyap sama sekali, digantikan oleh tatapan kosong penuh penyesalan. Dia berdiri terpaku di ambang pintu, menatap saya. Para karyawan lama menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh kebencian. Dia seolah tidak berani melangkah lebih jauh. Akhirnya, dengan langkah yang terasa berat, dia berjalan ke arah saya. Saat berada beberapa langkah di hadapan saya, kakinya seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya.
Dia jatuh berlutut di lantai dapur yang dingin. "Ibu," panggilnya dengan suara parau dan bergetar. Kepalanya tertunduk dalam. "Maafkan Bima, Bu. Maafkan Bima." Air mata mulai mengalir di pipinya. Jatuh membasahi lantai. "Bima, Bima sadar Bima salah. Bima serakah. Bima sombong. Bima buta. Bima sudah menghancurkan warisan ayah. Bima sudah menyakiti hati ibu. Bima anak durhaka," katanya di sela isak tangisnya yang pilu. Bima tidak minta harta ibu kembali. Bima tidak minta apa-apa. Bima hanya ingin dimaafkan. Bima pantas menerima hukuman apapun. Bima pantas dibenci. Pengakuannya terasa tulus. Keputusasaan dalam suaranya begitu nyata. Saya menatap putra saya yang terisak-isak di kaki saya. Rasa marah yang dulu pernah ada telah lama menguap. Yang tersisa hanyalah rasa iba seorang ibu. Saya mengisyaratkan Pak Tarno untuk membantu Bima berdiri. Bima berdiri di hadapan saya. Tidak berani menatap wajah saya. Saya meraih tangannya. Tangannya terasa dingin. "Bima," kata saya lembut. Maaf itu bukan sekadar kata yang diucap. Maaf adalah perbuatan yang dibuktikan. Kamu telah menghancurkan kepercayaan ayahmu dan ibumu. Kepercayaan itu, seperti guci pusaka, sekali pecah, butuh waktu yang sangat lama untuk merekatkannya kembali, dan bekas retaknya akan selalu ada. Saya menatap matanya dalam-dalam. "Ibu memaafkanmu. Karena seorang ibu akan selalu memaafkan anaknya. Tapi, kamu harus mendapatkan kembali maaf dari dirimu sendiri. Kamu harus menebus kesalahanmu." Saya melepaskan tangannya dan melangkah mundur sejenak. "Jika kamu benar-benar ingin dimaafkan, jika kamu benar-benar ingin menebus semuanya, mulailah dari nol. Dari titik paling bawah." Saya menunjuk ke arah sudut dapur, di mana tumpukan piring dan panci kotor menggunung, menunggu untuk dicuci. Bekerja di dapur ini, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai manajer, tapi sebagai pencuci piring. Belajarlah arti kerja keras yang sesungguhnya. Belajarlah arti rasa hormat pada makanan dan pada orang-orang yang menyiapkannya. Belajarlah kerendahan hati yang sudah lama kamu buang. Buktikan padaku, dan yang terpenting, buktikan pada dirimu sendiri, bahwa kamu pantas mendapatkan kesempatan kedua. Seisi dapur menahan napas, menunggu jawaban Bima. Bima menatap tumpukan piring kotor itu, lalu kembali menatap saya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya melihat secercah cahaya di matanya. Bukan cahaya keserakahan, melainkan cahaya pemahaman. Tanpa ragu, dia mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata kelegaan. "Baik, Bu," bisiknya. "Bima akan lakukan." Hari itu, babak baru dalam hidup kami dimulai. Restoran, Pusaka Rasa Wijaya, dibuka kembali keesokan harinya dan disambut dengan meriah. Saya kembali ke dapur saya, melakukan apa yang paling saya cintai. Dan di sudut dapur yang sibuk, putra saya, Bima, dengan sebuah apron sederhana yang menutupi pakaiannya yang kumal, mulai mencuci piring pertamanya. Perjalanannya untuk mendapatkan pengampunan akan sangat panjang dan berat. Tapi setidaknya, hari itu, dia telah mengambil langkah pertamanya di jalan yang benar. Dan saya, sebagai ibunya, akan berada di sana untuk mengawasinya, dengan hati yang sedih atas apa yang telah terjadi, namun penuh harapan untuk masa depan yang mungkin masih bisa diperbaiki.